Shalom Ibu Elis Talahatu, selamat bergabung. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Ibu Manaha, ya. Tuhan memberkati. Dan hari ini kita bahas topik lanjutan tentang kebenaran Tuhan, sekolahnya Tuhan. Nah, selamat bergabung juga untuk Bapak David Lewarion. Dan selamat bergabung, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oke. Ini selamat malam juga untuk Bapak Bobby Nahumuri. Dan selamat bergabung untuk Ibu Pendeta Magdalene Naris dari Malaysia, Sarawak. Dan selamat bergabung untuk keluarga besar Talahatu yang ada di Ambon. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu. Selamat bergabung juga untuk Ibu Ivin Papilaya dan Ibu Yani Sahetapi. Selamat malam Ibu Yani. Dan selamat malam juga untuk Ibu Nancy dan Rumah Laiselan, ya. Ibu Harlin Lahinda. Dan selamat bergabung untuk Ibu Paulina Welafubun, ya. Oke. Baik saudaraku, selamat bergabung. Dan salam dari Ipen Alda. Oke, mana Ipen Alda? Oke, baik. Oke, selamat bergabung juga untuk Nona Manis Trifosa Pea. Tuhan memberkati Nona Pea senantiasa. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sesungguhnya hari ini saya sangat berbahagia karena salah satu dari pendengar setia kita, Fendi Menyapa, telah mendapatkan seorang cucu dari Tuhan dan diberi nama Alexander Peter Fendi Godfriend, ya, Futuembun, ya. Jadi nama saya dipakai untuk cucunya, ya. Nama Fendi. Jadi hari ini kemarin dia lahir, makanya saya sukacita sekali hari ini, ya, karena Fendi lahir lagi di bumi ini. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Dengan sukacita kita standby di muka HP ikut sekolah malam ini. Oke Ibu Paulina Alinda Welafubun. Baik Ibu Paulina. Baik, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk istriku sudah bergabung dan sekaligus Oma Ani Lumi yang sudah bergabung. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Oke, baik. Menyambung dari materi pembicaraan kita. Bapak Alex Nus Mual, apa kabar? Salam hormat buat Beta Pung Usi cantik di rumah, ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, untuk melanjutkan materi pembicaraan kita selama 2 hari tentang sekolahnya Tuhan, pendidikan ilahi. Hari ini kita akan melanjutkan seri yang ketiga, ya. Dan terambil dari Yunus pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Baik. Selamat malam Bapak Marlon dan selamat malam untuk Bapak Rajawane Sinai Engka. Tuhan memberkati. Dan selamat malam juga dari Malang Lina Triana Bella. Tuhan memberkati. Oke, Tuhan memberkati. Baik. Demikianlah bunyi firman Tuhan, ya. Saya berharap Bapak Ibu memiliki catatan di rumah untuk mencatat apa yang saya sampaikan hari ini. Baik.
Yunus pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ini sedap. Ini keren. Oke. Firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan. Besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di abu. Ini pemimpin ini. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Puasa benar-benar. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang sekali untuk bisa berbagi dengan saudara hari ini. Nah, dikatakan bahwa firman Tuhan datang kedua kali kepada Yunus. Ini menarik. Berarti kesempatan kedua Tuhan berikan kepada Yunus. Tahukah saudara bahwa ada banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita? Seharusnya Anda sudah meninggal. Tapi hari ini Anda bisa hidup itu karena ada kesempatan. Ya, baik. Kita akan pelan-pelan Bapak Ibu. Saya mau mulai dengan kalimat ini. Jika hidupmu habis, perhatikan ini, jika hidupmu habis untuk mengomentari orang lain, kapan waktumu untuk memperbaiki diri? Oke, nah ini sekolahnya Tuhan ini sekolahnya Tuhan, ini sekolahnya hati. Jika hidupmu habis untuk mengomentari orang lain, kapan waktumu untuk memperbaiki diri? Yunus marah karena Allah memutuskan untuk mengampuni orang Niniwe. Ia tidak ingin Allah menyelamatkan musuh Israel itu. Dia nggak suka. Nah, oke. Sebelum kita bedah lebih jauh, saya ingin sodorkan kepada Bapak Ibu bahwa jumlah penduduk Niniwe di dalam Yunus pasal 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe? Aduh, ini hati Tuhan Bapak Ibu. Kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya
tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Masakan aku tidak akan sedih memikirkan Niniwe, kota yang besar itu? Sebab selain binatang-binatang yang tidak terhitung itu, di situ terdapat juga lebih dari 120.000 orang anak yang belum dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Ini Niniwe, Bapak Ibu. Oke. Saya menyapa dulu beberapa teman yang sudah bergabung sebelum kita melanjutkannya. Ibu Evi Pati Peluhu, selamat bergabung. Salam hormat juga Ibu Harlin Lahinda, dan untuk Ibu Mona Sahetapi dan Ibu Reni dan Ibu Helen Tahalele. Waduh, ini kalau ibu-ibu ini, kalau kita sampai di Ambon, kita duduk minum kopi dengan ibu-ibu nih, mantap juga ya ibu-ibunya. Oke. Ibu Pendeta Ruth Birodoko, Tuhan memberkati, selamat bergabung. Ibu Meiwas, Ibu Nona Tio Sahurila, dan Ibu Rospati, apa kabar? Selamat malam Ibu Ros. Dan selamat malam Ibu Gosai Mima. Mama Gos, tolong sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Cak di rumah. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Pauline Maulo Rahayaan. Senang sekali bisa menjumpai Ibu Pauline Rahayaan. Dan kemudian shalom juga untuk Emma Kurmasela. Selamat malam Emma. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Monika Telehala Hayes. Wah, luar biasa Ibu Monik ya. Ibu Nelly Somokilwatimena, selamat bergabung. Dan Ibu Me Rumatora. Shalom Ibu Me. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Kekasih Hati Jayadi Ong dari Florida. Ya. Dan untuk Ibu Nona Nitalesi, selamat bergabung. Dan Ibu Dian Victory, selamat bergabung. Untuk Ibu Mary Tabaleku dan Ibu Meika Inama Yaksalawan Oh Tuhan, ini kita pelida perlu dibaptis ini. Salawono, ya aduh. Bapak Simon Samu-Samu, selamat bergabung. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi dan Ibu Yola Luterbah, selamat bergabung. Ibu Merlin Nahumuri, selamat bergabung. Nona Manis dan Ibu Cika Latui Hamalo dan Ibu Natalia Ola Usmani, selamat bergabung. Ibu Marisa, selamat bergabung. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Dan salam sukacita buat semua Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Oke. Penduduk Niniwe 120.000 orang. Belum terhitung binatang dan sebagainya. Selamat bergabung Nona Manis, Ella Rum, apa kabar sayang? Tuhan memberkati dan tetap semangat ya. Nah, dikatakan kepada kita bahwa ketidaktaatan dan ketidaksetiaan Yunus tidak bisa menghalangi dan menunda schedule, jadwal kunjungan Tuhan kepada Niniwe. Yunus tidak bisa menghentikan rencana Tuhan kepada Niniwe. Di dalam Yunus pasal 3 ayat pertama, firman Tuhan datang untuk kedua kali kepada Yunus. Sebelumnya di Yunus pasal 1, dikatakan bahwa, bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Itu Yunus pasal 1. Itu firman datang buat dia, buat Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Lalu di ayat yang ketiga dari Yunus pasal 1. Ini pelan-pelan Bapak Ibu.
Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ini firman Tuhan pertama datang kepada Yunus menyangkut pesan Allah kepada Niniwe. Pesan pertama, Yunus lari dari panggilan Allah. Dan kita sudah bahas hari kemarin. Sampai akhirnya dia ketemu ruang doa dari Tuhan, yaitu perut ikan. Nah, tahukah saudara bahwa Yunus pasal 1 ayat 3 ada 2 kota di situ. Dan saya terlewatkan kemarin untuk saya bahas 2 kota itu. Yang pertama adalah Yafo dan yang kedua adalah Tarsis. Yafo artinya beautiful, cantik, indah. Itu Yafo. Sementara Tarsis artinya yellow jasper. Itu perhiasan batu kuning, batu hiasan, permata begitu. Pertanyaannya adalah, kenapa dibilang yellow jasper? Ada artinya, ada punya sejarahnya. Ternyata Tarsis punya pengertian yellow jasper ini. Nama itu selalu menunjukkan apa yang menjadi karakteristik atau ciri khas dari kota itu. Dan literatur mengatakan bahwa Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 22, sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas, perak, serta gading, juga kera dan burung merak. Berarti ketika Yunus memilih untuk menjauh dari Tuhan, itu artinya Yunus memilih keindahan dalam wawasan dan pengetahuan manusia. Yafo artinya beautiful. Yunus seorang nabi Tuhan, tapi dia bisa bedakan mana yang beautiful dan mana yang tidak. Yunus bisa bedakan mana permata dan mana batu biasa. Yunus paham itu. Menarik untuk kita belajar adalah Yunus mencari apa yang disebut keindahan yang ditawarkan oleh dunia. Dia menjauh dari hadirat dan panggilan Allah, rencana agenda Tuhan untuk Niniwe. Dia memilih kepada apa yang indah menurut ukuran dunia. Pelajarannya begini. Jangan buru-buru bersandar kepada apa yang dibangun dan terlihat baik dalam penilaian manusia. Yunus bergerak menjauh dari Tuhan. Makanya dia ke Yafo, beautiful. Kemudian dia menuju ke Tarsis, permata. Jangan bersandar pada apa yang dicari kebanyakan orang. Tahukah saudara bahwa sesuatu yang indah, permata, itu dikejar oleh banyak orang. Dan kita tahu bersama bahwa 1 Raja-Raja pasal 10 tadi, bahwa kapal-kapal Salomo 3 tahun sekali bawa merak, emas, perak, gading, dan batu-batu permata. Itu sejarah. Dan itu tercatat. Nah,
Yunus, dia mengejar apa yang menjadi keindahan dunia. Kita manusia paling cepat berespon terhadap sesuatu yang indah, bukan? Sadar atau tidak, kita sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu sekarang. Saya tidak tahu Anda sedang ada dalam posisi yang di mana. Tapi satu hal yang saya tahu, jangan buru-buru menaruh pilihanmu kepada yang dipilih oleh banyak orang. Apa yang menjadi panggilan Tuhan bagimu, itu adalah sekolah kehidupan. Sekolahnya hati. Kalau hati ketemu hati, itu beda nilainya. Anda mau berkorban apa saja, yang penting hati dipuaskan. Yunus, dia sedang mencari yang namanya kepuasan hatinya sendiri, bukan kepuasan Tuhan. Tapi kita tahu bersama, cerita itu berakhir di mana? Badai datang, dia dilempar ke laut. Ikan besar menelan dia. Atas penentuan Tuhan, ikan besar dikirim, dia menginap di perut ikan 3 hari. Oke? Nah, sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Tuhan di perut ikan itu. Dia berubah di situ. Di perut ikan itulah yang saya sebut kelas Tuhan bagi Yunus. Itu pendidikan Tuhan bagi Yunus. Di perut ikan itulah pendidikan ilahi terjadi bagi Yunus. Disitulah pertobatan. Doanya berbeda di situ. Hati Yunus menerima pesan untuk kedua kali di dalam Yunus pasal yang ketiga. Tujuannya sama, Niniwe targetnya. Di Yunus pasal pertama, Niniwe. Di Yunus pasal ketiga, Niniwe. Tujuannya sama, Niniwe. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Tidak penting apa persoalanmu sekarang. Tidak penting proses apa yang sedang kamu jalani. Yang paling penting adalah bagaimana kamu meresponi suara Tuhan yang datang pada waktunya. Itu penting. Kembali ke sini. Yunus marah. Itu salah satu alasan. Salah satu alasan kenapa Yunus marah dan dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan panggilan Tuhan dan tidak mau ke Niniwe adalah Niniwe itu adalah musuh Israel. Itu yang dia tidak mau. Dia bilang, ngapain saya ke sana? Musuh seharusnya dihabiskan, bukan dikasihani. Ngapain saya ke sana? Yunus marah karena Allah memutuskan untuk mengampuni orang Niniwe. Ia tidak ingin Allah menyelamatkan musuh Israel ini. Yunus gak suka. Nah, dengar. Di ayat yang ketiga dari Yunus pasal 3. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Menarik untuk kita jalanin, menarik untuk kita belajar adalah kota itu besarnya 3 hari berjalan. Oke, 3 hari perjalanan luasnya. Dia di perut ikan 3 hari. Kota itu luasnya kalau dijalani 3 hari. Wow. Nah, Anda bisa bayangkan. Dia sampaikan firman 40 hari. Oke. Dia sampaikan firman 40 hari Bapak Ibu.
40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dia sampaikan firman itu. 40. Nah, nanti kita akan belajar tentang angka 40 ini. Oke. Nah, coba lihat baik-baik saudaraku. Pelan-pelan ikuti pengajaran ini pelan-pelan. Dan saudara akan ketemu intinya. Nah, perut ikan itu saya namakan kelasnya Tuhan bagi Yunus. Pendidikan ilahi itu terjadi di perut ikan. Kamu diasingkan, kamu dipisahkan untuk tujuan kekekalan. Kamu dimuridkan dalam agenda Bapa, bukan agenda pribadi. Kamu sedang dipersiapkan. Pesan kamu sedang dipersiapkan. Hidupmu sedang dipersiapkan. Waktu kamu menangkap pesan Tuhan, semua pintu-pintu kesempatan akan terbuka. Seseorang yang hidup di dalam agenda dan dimentoring oleh Tuhan langsung. Dan mereka menerima pesan itu dan meresponinya di dalam kelas dan pendidikan Tuhan. Mereka tidak mudah untuk melupakannya. Yunus mengalami hal ini. 3 hari di perut ikan. Niniwe luasnya 3 hari perjalanan. Berarti Yunus mengelilingi kota itu 3 hari. Saudara, saya cuma mau mengingatkan setiap kita. Persiapan 3 hari di perut ikan untuk persiapan 3 hari perjalanan di Niniwe. Allah kita adalah Allah yang mengerti agenda untuk seseorang yang Dia panggil. Dia melengkapi Anda untuk tujuan kekalnya. Dia melengkapi kamu untuk dunia menunggu dan menantikan madu yang keluar dari mulutmu. Dia adalah Tuhan dari kesempatan kedua. Yunus mengalami kesempatan pertama ketika di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. You harus berangkat ke Niniwe. Tapi dia kemas dan dia pergi jauh dari hadirat Allah. Di pasal yang ketiga, setelah dia melewati kelasnya Tuhan 3 hari di perut ikan, orientasi, cara pandang, cara dia melihat, cara dia mendeskripsikan segala sesuatu berbeda. Kenapa? Karena dia telah keluar dari kelasnya Tuhan. Kalau Anda dan saya mengalami pendidikan ilahi, jangan buru-buru kamu minta lulus dulu, bos. Jangan. Ujian harus dilewati. Pencobaan dan ujian itu 2 hal yang berbeda. Pencobaan itu datang dari iblis untuk menarik kamu jatuh. Untuk membuat engkau lumpuh dalam kapasitas. Tapi ujian untuk mempertajam kamu dan membawa kamu pada level yang tertinggi. Pikir ini baik-baik Bapak Ibu. Dia adalah Tuhan dari kesempatan kedua. Beberapa dari manusia Allah, saya sebutkan manusia Allah. Manusia Allah yang saya definisikan ini. Manusia yang telah mengalami proses kematangan di dalam kelasnya Tuhan. Manusia Allah itu mereka kehabisan daging. Keinginan-keinginan daging tidak dibesarkan. Tapi kepentingan roh yang dibesarkan. Manusia Allah adalah manusia yang sudah digodok dalam kematangan Tuhan, dipisahkan untuk tujuan mulia. Itu manusia ilahi, itu manusia yang sudah melewati dapur peleburan. Manusia ilahi, manusia Allah, itu manusia yang telah kehabisan tenaganya sebagai manusia. Dia mendistribusi kekuatan Tuhan untuk melakukan kehendak Allah dalam generasinya. Anda dan saya hidup secara jasmani. Anda butuh makan minum. Sembako Anda perlu. Tapi untuk hal-hal spiritual, Anda butuh masuk kepada kelas atau pendidikan ilahi. Jangan coba-coba keluar dari pendidikan ilahi. Karena waktu kamu keluar dalam proses yang tidak matang, kamu gampang menghalalkan segala cara demi dan untuk membesarkan dan menghirup
kekaguman akan daging manusia kita. Berhenti untuk dibodohi oleh dunia. Kita melayani untuk apa? Menghirup pujian. Kita melayani untuk apa? Mencari nama. No. Itu konsep dan pola pikir Babel. Mereka mencari nama. Mereka mencari pengakuan manusia. Berapa banyak dari kita mencari pengakuan manusia karena kita tidak dapat di rumah, karena kita tidak lewati yang namanya pendidikan ilahi. Pendidikan ilahi itu mahal. Kemuliaan Allah itu muncul dalam pendidikan ilahi. Pendidikan ilahi mengharuskan dagingmu habis. Biarkan keinginan roh yang menguasai hidupmu. Pendidikan-pendidikan daging itu membesarkan keangkuhan hidup, menghirup pujian manusia, menghalalkan segala cara untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan mata, dan memberi peluang kepada pendengaran daging untuk kesukaan sesaat. Manusia Allah itu mereka sudah habis keinginan-keinginan itu. Yang mereka cuma punya adalah kebutuhan akan Allah. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, apakah kita tidak bisa pengen punya keinginan? Keinginan boleh, keinginan itu tidak berdosa. Tapi keinginan yang dibuahi oleh dosa itu masalah. Kalau Anda punya keinginan ingin memiliki sebuah sepatu yang bagus, itu nggak berdosa. Bedakan mana keinginan yang mengandung dosa dan bedakan mana keinginan berdasarkan kebutuhan manusia itu. Beda. Nah. Oke, kembali ke sini. Tahukah saudara bahwa Yunus akan mati diterlantarkan dan dia akan dikenal selamanya sebagai pengkhianat bagi tujuan Tuhan. Tuhan memberi Yunus kesempatan kedua seperti yang dia lakukan kepada Simson, Daud, Petrus, dan Paulus. Ini adalah orang-orang yang mengalami kesempatan kedua. Inilah orang-orang yang mengalami musim-musim baru dengan Tuhan. Petrus pernah menyangkal Tuhan, tapi dia kembali. Dan dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kesempatan kedua. Paulus di pintu Damsik itu, dia menemukan kesempatan kedua. Alkitab berkata dia buta, tidak bisa melihat apa-apa. Tapi itulah yang saya bilang saudaraku. Disitulah pendidikan ilahi untuk Paulus. Beberapa penterjemah dan para teolog, orang-orang cerdas dalam dunia pendidikan Bible, mereka mendistribusikan dan mereka mengomentari bahwa peristiwa dalam kebutaan Paulus itu adalah kebutaan di mana Tuhan reset otaknya Paulus. Seperti komputer mendownload. Tuhan hapus memori-memori yang lama. Tuhan ganti dengan memori baru. Tuhan ganti download yang baru dari Tuhan. Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebentar kita akan bedah tentang makna dari kata bertobat. Tahukah saudara bahwa kehidupan kekristenan itu tidak jauh dari kata ini, bertobat. Kamu boleh dilahirkan Kristen, tapi kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan pernah mencicipi kemuliaan, kehendak, dan kedaulatan serta agenda Tuhan. Apapun alasan yang kamu bangun, selama yang kamu bangun itu keinginan manusia kamu kehilangan sorga. Mereka semua, Petrus, Paulus, Yunus,
Mereka seperti anak yang terhilang. Tapi mereka menemukan kesempatan yang kedua. Ini yang saya kasih tahu, bro. Mereka seperti anak yang hilang dalam Lukas pasal 15. Mengalami kesempatan kedua. Saya tidak tahu selama... Dengar baik, saya mau kasih tahu. Kalau maaf ya, kalau hari ini kamu gagal dalam pernikahan pertama, please jangan mengulangi kegagalanmu yang kedua untuk pernikahan ini selanjutnya. Saya tidak mau tahu alasan kamu bercerai, apa alasannya. Itu nggak penting bagi saya. Tapi kalau hari ini kamu menikah dengan pasanganmu yang kedua, suamimu yang kedua atau istrimu yang kedua, please jaga pernikahanmu. Mungkin hari ini kamu pernah diluputkan dari maut. Seharusnya beberapa tahun lalu kamu mati. Tapi hari ini kamu punya kesempatan. Mengapa kamu sia-siakan hidupmu? Belajarlah untuk menghidupi dengan cara dan agenda Tuhan. Bukan dengan keinginan dagingmu. Saudara, satu waktu saya akan pergi tinggalkan planet bumi ini. Tapi pesan saya tidak akan pernah terhapus. Suara saya akan terus bergema dari keturunan kepada keturunan. One day saya akan mati. Tapi pesan saya ini akan didengar oleh anak cucu saya di kemudian hari. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pikir ini baik-baik. Pikir baik-baik. Yunus mengalami kesempatan kedua. Israel, dengar. Israel itu bangsa yang dikasih kesempatan demi kesempatan. Tapi dia langgar semua. Israel. Saudara dengar, saya bingung dengan bangsa ini Bapak Ibu. Kalau Anda baca kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan Anda baca sejarah-sejarah bangsa Israel. Mulai dari kitab Tawarik, Yeremia, Yesaya. Semua kitab-kitab Nabi besar, Nabi kecil. Anda akan lihat ini Israel seperti mempermainkan Tuhan. Dan menolak setiap kesempatan. Anda bisa bayangkan betapa Tuhan tetap memberi harapan-harapan baik buat mereka. Saya cinta Tuhan, men. Saya suka sama Tuhan punya cara. Dia pukul tapi dia balut. Dia pukul kamu, dia disiplin kamu, setelah itu dia rangkul. Anda lihat, baca Lukas pasal 15. Anak yang hilang baru foya-foya, jual harta dan sebagainya. Tapi dia pulang. Dia sudah datang dengan konsep, Bapak jadikan aku hamba upahan. Bapak nggak singgung tentang hamba upahan. Bapak panggil dia dan dudukin dia sebagai anak kembali. Saudara dengar, kesempatan kedua itu kesempatan yang luar biasa. Itu kamu sedang berjalan di dalam anugerah kebesaran Tuhan. Aduh, my goodness, saya mencoba untuk mendefinisikan ini. Anugerah hati, my goodness. Itu hati Tuhan tuh terbuat dari apa? Sampai dia bisa terima orang itu loh. Dia bisa terima Yunus itu dengan apa adanya. Bahkan kalau saudara baca kitab Yunus, dia nggak ngungkit-ngungkit tentang apa yang disebut dengan pelarian-pelarian. Bahkan cuma dia bilang, Yunus, ngapain lu marah? Hah? Apa hak kamu marah? Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan sayang umat itu. Nah, coba kembali ke sini Bapak. Tuhan mengambil dan berfirman kepada Yunus, kembali Tuhan taruh pesan sama seperti dia kasih pesan pertama kepada Yunus. Berarti kualitas Tuhan memberi pesan kepada Yunus itu sama. Artinya tidak kurang porsinya. Targetnya jelas, Niniwe. Pesannya sama. Apa? Hukuman dan malapetaka. Menghidupi agenda Tuhan itu mahal Bapak Ibu. Mahal, saya kasih tahu. Kenapa? Karena Anda berlawanan dengan semua orang, titik. Ikan hidup melawan arus. Ikan mati mengikuti arus. Saya berharap Bapak Ibu kalau Anda punya roh yang hidup, Anda akan melawan semua yang namanya kegelapan di dalam hidup ini. Belajarlah untuk menghidupi Tuhan. Dengar.
Yunus tidak patuh, tidak taat, tidak setia. Dia meninggalkan Tuhan. Ini orang paling kepala gering-gering betul gitu. Nah, dia diberi kesempatan untuk memulai dari awal lagi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu kerennya Tuhan itu loh. Kerennya Tuhan di situ. Dia nggak ngungkit-ngungkit masa lalu. Dia nggak ngungkit. Dia tidak ungkit. Dia tidak ungkit. Nah, ini seperti Yunus. Wow, aduh, saya paling suka dengan Tuhan punya cara ini. Cara-caranya keren banget, Nada. Tuhan itu pemaaf. Tuhan itu pengampun. Dengan kasih karunia Tuhan, Anda bisa melakukannya. Di mana Anda seharusnya berada. Bahkan jika Anda telah tersesat dan jauh pun, Tuhan masih tunggu itu loh. Bahkan dia kirim ikan. Untuk apa? Untuk mau masuk Yunus kepada kelas berikut. Itu nggak gampang Bapak Ibu. Ini sekolah Tuhan tuh sekolah mahal. Kemuliaan itu mahal. Makanya daging tidak bisa mencicipi kemuliaan. Karena kemuliaan itu mahal. Ibadahmu harus mahal. Pelayananmu harus mahal. Kehidupanmu harus mahal. Perkataanmu itu harus mahal. Bukan perkataan murahan. Dengar baik saudaraku. Kesalahan Yunus sudah berlalu. Yunus sudah gak bisa rubah sejarah itu. Tapi masa depannya ditentukan dari sekarang. Tuhan bahkan menggunakannya untuk tujuan baik. Nah, dengar. Kenapa saya bilang Tuhan menggunakan kesalahan Yunus, Tuhan menggunakan pilihan Yunus, Tuhan menggunakan kebodohan Yunus, Tuhan menggunakan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan Yunus. Menurut Anda, wow, Tuhan kok gitu ya? Oh ya, lihat. Dia bisa rubah sisi negatif untuk menjadi sisi positif bagi orang lain. Dengar, Yunus di kapal itu keputusannya merugikan orang lain, betul? Mereka melempar barang-barang mereka. Mereka melempar semua benda-benda berharga mereka di kapal itu, di Yunus pasal 1. Tapi yang terjadi apa? Mereka mendapatkan hati Tuhan. Mereka mendapatkan hati Tuhan. Yunus, mereka kena badai karena ada Yunus di kapal. Jadi badai itu datang karena Yunus. Nah, lihat. Mereka buang barang semua ke laut. Tapi yang kemudian mereka dapatkan apa? Mereka mengenal Tuhan. Tuhan rubah ketidaktaatan Yunus menyelamatkan orang lain di sisi lain. Memang merugikan secara materi, tapi jiwa mereka diselamatkan. Sebenarnya makna spiritual apa untuk kita hari ini? Materi bukan hal yang penting. Dia penting untuk Anda hidup 1-75 tahun. Kalaupun kamu hidup sampai 75 tahun. Materi memang kamu perlu untuk mendadani tubuh fisikmu. Tapi sesungguhnya itu tidak akan mempengaruhi sorga bagimu. Sorga bisa datang dalam ketelanjangan. Sorga bisa datang untuk menggunakan busana terbaik bagimu. Itu busana penebusan. Bukan busana daging. Bukan busana yang didesain oleh manusia. Adam dan Hawa jatuh di Taman Eden. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka buat pakaian dari pohon ara, daun pohon ara. Tuhan datang ganti pakaiannya. Tuhan tidak mau yang datang dari manusia. Tuhan mau datang dari tangannya sendiri. Waktu Ishak dipersembahkan ke Bukit Moria, itu Ishak bukan hasil. Karena Alkitab begitu jelas mencatat kepada kita. Sarah mandul. Abraham layu. Do you know layu? Layu, nggak kuat, impoten, nggak kuat. Nggak menghasilkan benih. Intervensi karena janji Tuhan. Benih Ishak ada di rahim Sarah. Tuhan minta Ishak
persembahkan dia bagiku. Saudara tahu apa yang terjadi? Ishak kembali ke Abraham. Tuhan cuma mau apa? Tuhan cuma mau sunat hati Abraham. Yang dia minta dari Abraham, dengar, itu karena anak janji. Siapa yang janji? Tuhan yang janji. Tuhan minta punya Tuhan. Halo, come on man. Tuhan minta punya Tuhan. Soalnya Tuhan minta Ishak. Ishak itu punya Tuhan. Semua anak yang kamu punya sekarang itu cuma titipan, bos. Itu Tuhan kasih buat kamu. Tuhan cuma titip buat kamu. One day mereka akan pisah dari kamu ketika mereka ketemu pasangan hidup. Mereka akan terpisah dari kamu. Pandanganmu terbatas untuk mereka. Tapi Tuhan, dengar, saya suka sekali Tuhan itu. Oke, kita kembali ke Yunus. Yunus mengalami hal yang tidak biasa. Orang-orang di kapal kehilangan materi, tapi mereka tidak kehilangan ibadah mereka. Saya tidak mau tahu saudara sedang bikin dosa apa. Saudara tidak taat. Tapi Tuhan bisa pakai ketidaktaatanmu itu untuk berkat kepada orang lain juga. Itu cara kerja Tuhan tuh memang beda. Aduh my goodness, Tuhan Yesus tolong kita semua. Oh, saudara lihat, Tuhan itu sayang kita Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai kemandulanmu. Tuhan bisa pakai masalahmu untuk orang lain menyembah Tuhan. Mama yo. Tuhan bisa pakai air matamu untuk orang lain berlutut dan mengenal Tuhan. Berapa banyak orang datang kepada Tuhan karena air mata? Berapa banyak orang datang kepada Tuhan karena masalah? Berapa banyak orang digerakkan oleh Tuhan karena problem-problem yang terjadi? Bukankah masalah itu baik? Saya sebut air matamu itu adalah pendidikan ilahi. Masalahmu adalah pendidikan ilahi. Pukulanmu itu pendidikan ilahi. Kenapa kamu harus tolak? Semua orang tidak suka masalah. Saya tidak suka masalah. Saya tidak suka sakit. No. Siapa yang suka sakit? Nggak mau. Siapa yang tidak suka kekurangan? Tidak mau. Siapa yang tidak suka kelaparan? Tidak mau. Siapa yang tidak suka yang namanya hal-hal siapa yang suka? Maksudnya siapa yang suka sesuatu yang buruk? Nggak ada orang yang suka. Bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak dan Yakub, mereka diterja dengan namanya apa? Kelaparan. Apakah mereka suka kelaparan? No, tidak semua orang suka dengan kelaparan. Saya suka pakai baju yang bagus. Saya suka pakai sepatu yang bagus. Tapi kalau itu tidak ada, jangan dipaksakan. Itu adalah pendidikan Tuhan bagimu. Berhenti menyalahkan orang tuamu karena mungkin tidak bisa beli sesuatu. Jangan salahkan orang-orang yang kau kasihi karena tidak bisa mencukupi kebutuhan jasmanimu. Jangan salahkan mereka. Itu adalah pendidikan Tuhan bagimu. Saya tidak malu kalau saya berkata bahwa mama saya penjual roti. Saya tidak malu. Karena itu pendidikan Tuhan bagi saya hari ini. Saya tidak malu kalau saya tidak punya apa-apa, tapi saya masih punya lutut untuk berlutut. Itu cukup untuk menghadirkan sorga kepadamu. Kamu boleh kurang di rumah, no problem. Orang lain boleh memandang kamu sinis, nggak apa-apa. Itu pendidikan Tuhan bagimu. Nikmati Tuhan dalam kesendirianmu. Nikmati Tuhan dalam masa-masa sendirimu. Nikmati dia. Yunus menikmati Tuhan di perut ikan. Itu kelasnya Yunus yang harus dia lewati. Pada waktunya ketika dia ketemu dengan Tuhan, doanya berubah. Tuhan perintahkan ikan, keluarkan dia dari sana. Waktunya kamu akan lulus. Beberapa sedang ada di dalam perut ikan, lagi bergulat, oksigen terbatas, mungkin makanan terbatas, kamu mungkin puasa terbatas di situ. 3 hari.
Saudara dengar, saya mau kasih tahu bos, saudara, menangislah di kamarmu. Kamu gak bisa sentuh apa-apa. Kamu terbatas ruang geraknya. Kamu seperti, oh Tuhan, ini bagaimana ini? Bagaimana ini? Terbatas kamu bergerak. Bisa nggak kamu berdiri di atas kedua lututmu? Itu pendidikan bagi kamu. Berapa banyak anak-anak saya ketemu, mereka miskin, papa nggak bisa biaya pendidikan, tapi mereka fight. Bahkan, maaf saya mesti kasih ngomong ini. Beberapa tahun yang lalu, saya dengan istri kita komit, kita beli salah satu becak untuk orang muslim. Tapi dia ini pekerja keras, dia dayung sepeda sambil kuliah, sekarang dia sudah sarjana. Saudara dengar baik, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk kepentingan kerajaan Allah. Tahukah Anda percaya atau tidak, Anda yakin atau tidak? Justru maaf, orang-orang yang terlahir dari kesulitan, mereka justru bangkit dan menjadi orang-orang yang menang. Saudara dengar, kekristenan itu bukan agama yang mudah. Kekristenan itu agama yang berat. Beratnya di mana Pak Pendeta? Dagingmu harus mati setiap hari. Anda mau ikut Yesus? Bunuh dagingmu. Anda mau kenal Yesus? Bunuh dagingmu. Anda mau mengalami kemuliaan Tuhan? Bunuh dagingmu. Anda mau apa? Katanya Tuhan itu penuh kasih. Ya. Alkitab berkata, Tuhan itu punya dua sifat. Kasih dan adil. Tapi kata saudara, di dalam kasih ada unsur disiplin. Wahyu mengatakan, barang siapa yang kukasihi, kuhajar dan kutegor. Makna kata kuhajar itu pendidikan ilahi. Jadi jangan saudara, gini, jadi Kristen yang tough. Dengar, orang-orang hebat lahir bukan dari kemudahan. Orang-orang hebat lahir karena tekanan hidup. Karena tekanan hidup. Kalau hari ini kamu diproses, oke, kamu pendeta di pedalaman, kamu pendeta di pedesaan, no problem. Selama ada singkong, selama ada ubi di meja makan, itu cukup untuk sorga mengunjungi kita. Tahukah saudara, ubi tumbuh pun itu karena kehendak Allah. Singkong tumbuh pun itu karena kehendak Allah. Anda dapat gaji di pemerintah pun itu karena kehendak Allah. Upah kita sama bos. Cuma beda materinya. Pendidikannya berbeda bos. Tuhan tidak pernah curang. Oke? Tuhan tidak pernah curang. Dengar baik. Tuhan tahu apa yang kamu sedang alami sekarang. Berhenti menyalahkan orang di sekitarmu. Stop! Mulai sekarang. Kamu mulai berpikir bagaimana menyukakan Tuhan. Bagaimana Tuhan menikmati prosesmu. Dengar. Bagaimana waktu kamu telanjang gak ada baju. Bagaimana waktu kamu gak punya susu di rumah. Bagaimana waktu kamu tidak memiliki apa-apa. Waktu kamu di penjara. Waktu kamu ada dalam kesulitan hidup secara ekonomi. Bagaimana orang semua tinggalkan kamu. Tapi kamu masih punya lutut untuk berdoa. Kamu masih punya lutut. Berdiri di atas kedua lututmu. Karena dengan kamu berlutut, Tuhan sangat mudah menggunakanmu. Saya tahu persis, Yunus pasti berlutut di perut ikan. Sampai doa-doa yang tidak biasa terbit dari mulutnya. Pikir ini baik Bapak Ibu. Saudara, ini saya ini lagi sariawan ini. Tapi ini sariawan nenek moyang ini dia tidak boleh tahan saya. Saudara, saya cuma mau kasih tahu buat saudara. Kesalahan Yunus sudah berlalu. Yunus sudah berlalu. Kesalahannya berlalu. Tuhan tidak ungkit-ungkit. Tuhan bahkan menggunakan untuk tujuan baik. Seperti tadi saya katakan. Sekarang dia kembali dari awal lagi. Dia mulai start dari kelas bawah, sebut saja gitu. Nggak apa-apa. Kamu
Kamu boleh gagal, ulang lagi. Tapi Pak Pendeta saya kalah. Nggak apa-apa, kamu ulang lagi. Bangun. Tapi Pak Pendeta saya gagal, Pak Pendeta. Nggak apa-apa sayang. Besok kamu bangkit lagi. Besok coba lagi. Tapi Pak Pendeta ini berat. No. Yang berat itu di pikiranmu, no. Selebihnya yang kamu tidak mampu, serahkan untuk Tuhan. Itu baru yang namanya kasih karunia. Kembali ke sini. Dia dipulihkan tidak hanya untuk hidup, tetapi untuk jabatannya sebagai nabi. Dia masih tetap nabi. Tuhan kasih kesempatan kedua buat Yunus. Kembali ke Niniwe. Stop mengasihani diri sendiri. Kembali ke Niniwe. Kesempatan kedua. Nah, banyak orang sudah hidup hari ini. Sudah mencicipi anugerah dan kebaikan Tuhan. Tapi tidak mau kembali kepada Tuhan. Yunus kembali, dipercayakan kesempatan kedua. Hari ini kalau kamu memiliki kapasitas Tuhan, kamu bisa bermain musik, tapi kamu tidak kembalikan kepada Tuhan. Kamu dengar baik, ini waktu untuk kamu kembali kepada Tuhan. Kamu bisa nyanyi, tapi kamu gak korbankan kepada Tuhan. Hei, kembali kepada Tuhan. Yang saya bingung, kamu kembali menyanyi di nightclub, kamu nyanyi di diskotik, kamu bisa nyanyi di sana, tapi di gereja kamu diam 1000 bahasa. Saudara sadar atau tidak hari ini? Dengan kemurahan Tuhan tak habis-habisnya. Dan jauh lebih besar dari segala dosa kita. Ia Allah yang setia dan akan mengampuni dosa dan kebodohan kita. Ia menyucikan kita dari segala bentuk keterpurukan. Dia ambil saudara, bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus memberikan kita semua kesempatan kedua. Berapa banyak dari kita Tuhan percayakan kesempatan dan pesannya kepada dunia? Bukankah itu kasih karunia? Dia sabar menunggu kamu. Dia tunggu, saudaraku. Sama saudaraku. Dia tunggu Yunus. Dia tunggu Yunus. Yunus mengecewakan Tuhan. Yunus gagal. Yunus hancur. Tapi Tuhan tetap berdiri di sana. Dia tunggu Yunus di situ. Maaf ya saudara, saya mau kasih tahu. Kamu yang sedang berselingkuh, kamu yang berjudi, kamu yang hidup dengan biaya korupsi, kamu yang sedang tarik nafas di dalam kesusahan orang lain, hei, Tuhan berdiri di situ lagi nunggu kamu. Dia kasih kamu kesempatan kedua. Belajarlah berdiri sendiri. Tidak semua orang mau memegang tanganmu, saya kasih tahu. Waktu kamu terpuruk, waktu kamu jatuh, tidak ada orang yang mau tolong kamu. Bahkan maaf kata, dompet orang lain pun tidak akan terbuka bagimu. Nggak ada orang yang mau memegang tanganmu. Tapi kamu pasti punya tangan itu. Ada tangan yang tidak terlihat. Dia ada di situ. Berhentilah berkata-kata, mulailah melakukan segala sesuatu. Kembali kepada Tuhan. Tidak semua orang percaya. Mungkin saja banyak orang tidak percaya dengan idemu. Di sana masih ada Tuhan. Orang lain boleh gak percaya sama idemu. Gak apa-apa. Tapi Tuhan masih ada. Setiap hari adalah sebuah pilihan untuk memulai lagi yang baru. Setiap hari. Jangan fokus pada kegagalan kemarin. Mulailah hari ini dengan pikiran dan ekspektasi yang positif. Kenali Tuhanmu. Jangan khawatir dengan kegagalan. Khawatirlah tentang pilihanmu yang hilang. Ketika kamu tidak mencoba lagi.
Ayo bangkit Bapak Ibu. Saudara, Yunus dipercayakan pesan. Pesan, dengar. Tuhan akan kasih pesan hanya kepada mereka yang dapat dipercaya. Kalau kamu nggak dapat dipercaya, dia tidak akan kasih. Dan dia tidak akan pernah mau memperjuangkan kamu. Karena kamu memang nggak bisa dipercaya. Tapi karena kamu dipercaya, kamu hidup sampai hari ini, berarti kamu bisa dipercaya. Saudara, apa pesan Yunus? Apa pesan Yunus? Apa pesan? Pesan dia apa? Nah, khotbah Yunus hanya singkat. Pertobatan. Titik. Dengar. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, ditunggang balikan. Apa itu? Dihancurkan? Dibongkar balik? Ditewaskan? Apa? Dijungkir balikan? Lah kalau Tuhan yang jungkir balikan, itu Niniwe jadi apa? Anda lihat Sodom dan Gomora, rata dengan tanah. Itu belerang dan api turun dari langit. Lah ini kalau Tuhan yang turun tangan, selesai kamu. Pesan Yunus cuma satu, pertobatan. Dia sampaikan apa? Oke, mari kita lihat. Yunus dipanggil untuk kedua kalinya untuk memberitakan apa? Malapetaka dan hukuman. Dia sedang menyampaikan kepada orang-orang Niniwe. You tahu nggak? 40 hari nih, gue ngomong sama kamu orang nih. Kalau kamu nggak bertobat, ini hukuman dan malapetaka dalam perjalanan, bos. Dalam perjalanan. Tapi karena Tuhan punya cinta kasih, Tuhan kirim Yunus. Beritahu sama mereka. Ini loh agendaku kepada Niniwe. Apa agenda Tuhan? Membumi hanguskan, menjungkir balikan, mentewaskan, menewaskan. Nah loh. Sama Bapak Ibu. Sama seperti Tuhan waktu mau mengirimkan itu. Belerang dan api dari langit itu. Tuhan diskusi. Tuhan bicara dialog dengan Abraham. Saudara, makanya saya mau kasih tahu buat saudara. Saya tidak tahu apa masalahmu sekarang. Tuhan masih punya pesan bagi masing-masing kita. Nah, pesan Yunus ini pesan malapetaka dan hukuman. Tuhan kasih waktu 40 hari lagi, men. 40 hari lagi. 40 itu angka proses. Nanti saya bedah itu, saudara. Maka Niniwe akan dijungkir balikan, ditunggang balikan. Saudara bisa bayangin apa makna itu dijungkir balikan itu? Kaki ke atas, kepala ke bawah. Udah patah-patah, Bapak Ibu. Kalau sampai Tuhan yang turun tangan, manusia udah gak jadi apa-apa. Maaf saya bilang ini, manusia jadi onde-onde. Do you know onde-onde? Udah digulung-gulung habis kamu. Nah, di ayat yang keempat dari Yunus pasal 3, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, kadang-kadang pendeta tuh harus khotbah yang kejam-kejam kali ya. Khotbah tentang malapetaka, hukuman-hukuman kali ya, supaya orang-orang pada bertobat kali ya. Nah, tanggapan mereka apa? Tanggung jawabnya ialah menyampaikan berita itu. Apakah diterima atau tidak ditolak oleh orang Niniwe, itu urusan berikut. Urusan Yunus adalah sampaikan apa yang kamu dengar, ngomong itu. Apa yang kamu lihat, ucapkan itu. Nggak ada tambah-tambah, men. Nah, lihat. Angka 40 di dalam Ibrani itu dibilang arba'im. Di dalam Yunani itu dibilang tesarakonta. Itu maknanya apa? Adalah simbol angka generasi. Itu bicara tentang angka generasi.
simbol percobaan, ujian, akhir dari kemenangan atau penghakiman. Angka 40 ini dipilih untuk menyampaikan arti kepenuhan. Jadi kalau Tuhan sudah bilang 40 hari lagi dijungkir balikan, ini berarti udah kepenuhan ini. Dia tunggu aja nih, ini dalam perjalanan. Kalau Ale terlambat, kalau you terlambat, gue kasih habis nih. Kalau kamu terlambat, saya kasih habis. Nah, coba lihat. Dibilang ini simbol angka generasi. Artinya, Yunus sedang memberitahu kepada orang Niniwe, you mau tidak? You mau selamatkan generasi? Bertobat. Kalau you tidak mau selamatkan generasi, kamu punya Niniwe ini akan jadi kota mati. Tidak ada penduduk, tidak ada keturunan. Habis satu generasi. 40 itu mewakili satu generasi. Menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Oh, ini Tuhan punya cara tuh luar biasa. Oke. Dikatakan bahwa penduduk kota itu 120.000. Ini mengingatkan saya kepada usia Musa. Ya tak? Ya. Musa itu memiliki fase perjalanan hidup, ada 3 periode. 3 periode kehidupan Musa. 40 tahun dia ada di Mesir sebagai the Prince of Egypt. Oke. Nah, mulai dari dia diambil menjadi anak dari putri Firaun, dan dia menjadi urutan kedua dalam pewaris tahta Mesir. Oke. Nah, kemudian di angka yang 40 berikut, dia larikan diri ke Mesir. Ya tak? Nah, di tanah Nod, di Midian, dan beberapa tempat yang lain. Sehingga kita mendapati bahwa disitulah dia mulai dapat istri, bla 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 bla. Oke? Nah, lalu kemudian dia mendapat panggilan Tuhan. Ya tak? Ketika dia lagi mengembalakan. Oke. Lalu kemudian 40 berikut, dia ada di mana? Di mana masa perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, Exodus, ya. Musa menjadi pemimpin Israel pada waktu itu. Saya mau kasih tahu saudara. Oke. 40 angka proses. Tahukah saudara? Pendidikan Allah itu pendidikan proses. Jangan tinggalin proses. Kalau Anda meniadakan proses dalam kehidupan imanmu, sampai ayam tumbuh gigi, kamu tidak matang, tidak dewasa. Tidak dewasa. Tidak akan dewasa. Setiap generasi ke generasi, pesan pertobatan masih tetap sama. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, kehidupan Allah itu. Tuhan tetap bertahan dengan pesan itu sampai rencananya tercapai. Karena hanya dengan begitu, akhir dari segala sesuatu akan datang. Pertobatan. Injil kerajaan Allah harus disampaikan. Nah, waktu Yunus menyampaikan pesan Tuhan ini kepada Niniwe, apa reaksi orang Niniwe? Lihat ayat yang kelima. Orang Niniwe menerima berita Yunus. Ini yang keren. Dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Anda ke gereja tujuannya apa? Jawab saya jujur. Jawab di hati saudara. Anda ke gereja untuk apa? Untuk nonton pendeta khotbah? Atau untuk nonton orang memuji dan menyembah Tuhan? Atau untuk apa? Cari pasangan hidup? Atau apa? Anda ke gereja buat apa? Anda baca Alkitab buat apa? Anda beribadah buat apa? Dengar baik saudaraku. Ada orang yang baca Alkitab tapi tidak terima apa-apa. Ada orang yang dengar khotbah tapi tidak terima apa-apa.
Ada yang ke ibadah tapi tidak mengalami kuasa ibadah. Itu yang saya bingung itu. Kamu buang-buang waktu ke gereja, tapi kamu pulang gak dapat apa-apa. Itu yang saya bingung. Oke. Ada orang juga yang bertahan di gereja yang notabene-nya sudah tahun ke tahun tapi tidak mengalami pertumbuhan iman. Saya bingung. Udah puluhan tahun kamu masuk gereja yang sama, dikhotbahkan oleh pendeta yang sama, tapi kamu iman tidak naik-naik turun, tidak naik-naik. Turun naik, turun naik, turun naik. Udah seperti eskalator. Nggak ada proses yang naik gitu loh. Nah, oke, kembali ke sini. Orang Niniwe menerima berita Yunus sambil percaya bahwa mereka akan binasa kecuali bertobat. Nah, menarik untuk ini. Orang Niniwe percaya kepada Allah, ayat 5, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Mengenakan kain kabung. Sebab ungkapan lahiriah dari pertobatan dan kerendahan hati yang sungguh-sungguh, kemudian mereka berpuasa. Aduh. Berpuasa Bapak Ibu, berpuasa. Berpuasa. Nah, lihat. Kemudian mereka berpuasa, lalu mereka memakaikan kain kabung. Nah, ini keren ini. Apa itu kain kabung? Kain kasar biasanya dibuat dari bulu kambing. Nah, maknanya apa ini? Memakai kain kabung menunjukkan penolakan terhadap kenyamanan dan kesenangan duniawi. Halo? Nggak semua orang suka ini. Tidak semua orang suka ini Bapak Ibu. Kamu terbiasa dengan gaung yang bagus. Sekarang Tuhan minta kamu bertobat gunakan kain kabung. Nggak biasa. Nggak biasa Bapak Ibu. Nggak biasa. Nggak semua orang mau. Kamu terbiasa dengan fasilitas. Begitu fasilitas nggak ada. Kamu repot setengah mati. Kamu sudah terbiasa duduk sebagai pemimpin. Begitu nggak ada pemimpin, begitu tidak berkuasa lagi, kamu kehilangan. Coba lihat. Ayat yang ke-8. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung. Mama yo, ini Niniwe responnya sampai binatang. Binatang peliharaan, peternakan, semua ditutupi dengan kain kabung. Dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Saudara dengar baik, ini keren banget. Nah, tahukah saudara bahwa metanoia itu artinya dari kata benda itu, metanoia artinya bertobat itu. Nah, dalam perjanjian baru hampir selalu kata ini dipergunakan dalam bentuk kata kerja, metanoia ini. Dalam bentuk yang paling dasar, ia ditemukan dalam arti yang bersifat imperatif dan aktif. Nah, itu maksudnya apa tuh? Sebagai perintah, peringatan, sesuatu yang sifatnya penting dan sekaligus genting. Yaitu yang bisa mendatangkan kegemparan yang disertai tangisan penyesalan bila tidak dipenuhi. Jadi, waktu Niniwe melakukan puasa dan menggunakan kain kabung, berarti mereka menolak kenyamanan. Mereka menolak yang namanya keinginan daging. Satu kota termasuk binatang. Nah,
Sebegitu bermaknanya kata metanoia itu, maka dikatakan bahwa metanoia adalah sine qua non. Itu artinya sine qua non. Itu artinya sesuatu yang mutlak, sangat diperlukan atau penting dari kehidupan Kristen. Artinya metanoia, pertobatan itu penting dan dibutuhkan dalam kehidupan kekristenan. Dengan perkataan lain, dengan kata lain, Anda tidak bisa menjadi orang Kristen tanpa pertobatan. Ada banyak orang ke gereja tapi tidak bertobat. Kamu ke gereja cuma rutinitas. Kamu ke gereja karena ada pelayanan saja. Tidak ada pelayanan, kamu nggak ke gereja. Itu kamu tidak bertobat. Makanya kamu perlu berobat tiap hari. Ya. Nah, lalu apa arti kata metanoia ini? Metanoia dari kata kerja metanoia itu yang bersifat majemuk. Gabungan dari awalan meta yang artinya dengan, setelah, atau di luar, atau melampaui. Dan noio yang artinya saya pikir. Nah, karena itu metanoia ini kalau digabungkan, saya berubah pikiran. Jadi Anda ke gereja, seharusnya konsep penata layanan, segala konsep pikiran hatimu harus berubah. Harus berubah. Harus berubah. Kalau kamu nggak berubah, sampai ayam tumbuh gigi, kamu nggak akan dapat apa-apa dari makna dan kuasa ibadah. Kamu tubuhmu di gereja, tapi otakmu di tempat lain, hatimu tidak di situ. Itu yang Alkitab bilang. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya memungkiri kehadiranku. Perubahan pola pikir Anda untuk melihat kelebihan Anda yang ada di dalam diri Anda. Pola pikirmu harus berubah. Perubahan filosofi hidupmu harus berubah secara menyeluruh. Itu metanoia. Saudara tahu metanoia? Mewarnai dunia dengan pemikiran yang baru. Kalau Anda tidak punya hal yang baru, Anda dibuang oleh dunia. Perkembangan teknologi menghadirkan hal-hal dan inovasi-inovasi baru. Di dalam dunia iman pun, you harus punya pesan-pesan yang baru. Kalau kamu tidak punya pesan yang baru, kamu ditinggalkan. Alkitab berkata, kasih karunia Tuhan itu baru setiap pagi. Tuhan tidak pakai barang lama untuk sajikan kepadamu. Tuhan pakai yang terbaru. Produk baru Tuhan punya. Perubahan semua aturan yang selama ini Anda gunakan untuk menjalankan kehidupan. Itu metanoia. Pengaturan ulang semua kasih sayang. Ambisi, agenda, dan kesetiaan Anda hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ada beberapa orang yang bertanya begini, Pak Pendeta, saya mau bertobat, saya mau lahir baru ini, saya sudah hidup di dalam Tuhan ini, tapi istri saya kok kayak begini. Ya sudah, memang makna dari mencari pasangan hidup, dengar, menikah itu mencari pasangan hidup, bukan beban hidup. Jadi kalau kamu menikah, salah, berarti kamu tambah pergumulan hidup. Bisa dimengerti. Makanya kepada anak-anak muda, menikahlah yang baik-baik. Belajar dari pengalaman orang-orang yang di sekitar saudara. Kalau menikah salah, nah hasilnya tuh kayak gitu tuh. Kalau kamu menikah dengan orang yang menjadi pilihan Tuhan, ya kamu tertawa dalam perjalanan pernikahanmu. Tapi kalau kamu menikah salah, waduh, mertua pun kamu makan. Kenapa? Karena salah. Mertua bikin A, kamu tanggapi B. Berantem. Aneh kan orang ini? Nah makanya menikah baik-baik. Saya minum dulu.
Aduh. Bapak Ibu. Inilah style Fendi Simatau. Bicara apa adanya. Kalau you tersinggung, leave aja keluar dari FM ini. Tapi kalau kamu tahu bahwa dagingmu harus mati, kemuliaan muncul, nah kamu harus stay di sini. Oke? Stay di program ini. Karena program ini tidak akan pernah bikin kipas-kipas daging dosa kamu. Enggak. Saya tidak punya tugas untuk kipas-kipas dosamu. Tugas saya adalah cuci bersih. Oke, kamu sudah berbuah nih, tapi gua cuci lagi nih ya. Kamu belum berbuah, saya pangkas gitu. Apa yang bisa saya pangkas, saya pangkas. Apa yang bisa saya gunting, saya gunting. Nah, gitu. Makanya orang yang melayani dengan saya, melayani yang betul. Jangan melayani main-main. Ya. Gitu. Kembali ke sini, saudara. Pertobatan bukanlah sebuah perkataan. Oke, dengar, catat baik-baik. Pertobatan itu bukan kata. Pertobatan itu keputusan, lakukan, titik. Jangan pakai tambah-tambah di situ, nggak ada. Anda perlu keputusan, lakukan. Itu. Ini yang dialami Niniwe, mulai dari pemimpin sampai kepada binatang loh, bertobat, men. Oke. Salah satu binatang yang saya pelajari adalah anjing. Anjing itu kalau dia pipis di satu tempat, kemudian dia dilempar, pek. Nah, besok harinya dia lihat pohon yang kemarin dia dilempar, dia tidak akan pipis di tempat yang sama. Itu anjing. Kenapa? Saya tidak mau ke situ. Kenapa? Karena di tempat situ saya tersakiti. Manusia beda. Manusia ini sudah tahu judi itu dosa, selingkuh itu dosa, tapi mau kembali ke tempat yang sama. Maaf. Berarti anjing masih lebih terhormat daripada kita. Halo? Anjing masih bisa sadar, kalau saya ke situ saya dapat lempar. Saya nggak mau ke situ lagi. Manusia ini enggak. Makanya Alkitab tuh bilang betul, roti curian itu enak rasanya. Istri orang itu enak rasanya. Yang masih selingkuh bertobat dalam nama Yesus. Sorga semua datang ini ya. Bertobat. Sebab kalau kamu tidak bertobat, kamu akan masuk di dalam kelas yang panjang. Proses yang panjang dan melelahkan. Dan kemungkinan besar itu membunuh kamu. Dagingmu akan rusak setiap hari. Nah, makanya supaya kamu proses itu pendek, beresponlah yang benar. Yunus itu, kalau dia meresponi yang betul, Yunus itu cuma punya pasal 2. Pasal 1 dan pasal 2 kalau dia respon yang betul. Cuma karena dia respon salah, lari dari panggilan Tuhan, Yunus jadi 4 pasal dalam Alkitab. Halo? Bisa dimengerti? Nah, tapi itulah yang saya bilang. Kalau kamu tidak respon firman yang betul, ya ilah, proses panjang. Makanya gini, murid kalau dia tidak taat sama guru, dia ketinggalan kelas. Dia akan duduk di kelas yang sama, di kursi yang sama, bangku yang sama, ketemu guru yang sama. Halo? Kenapa? Karena nggak lulus-lulus. Tidak disiplin diri. Pertobatan bukan sebuah kata, bos. Perilaku. Keputusan. Jangan apa sedikit tersinggung. Aduh. Masuk gereja pendeta khotbah tersinggung. Kamu ini siapa? Coba kamu emang pendeta kurang kerjaan catat dosa masing-masing jemaat. Ini yang perlu disinggung di mimbar, Lalu yang kedua ini perlu disinggung di kurang kerjaan kalau jemaatmu 2000, Kamu mau catat 2000? Enggak. Firman itu pedang bermata dua. Dia menyelesaikan sisi sana dan bersihkan sisi sini. Kalau kamu tersinggung berarti kamu sedang ada di dalam masalah. Itu aja. Dengar baik. Kalau kamu masuk ke gereja, kamu dikhotbahkan, pendeta khotbah dan kamu tersinggung, lalu kamu keluar gereja,
berarti orang Niniwe lebih bagus dari Anda. Itu aja. Orang Niniwe dikasih kebenaran, terima dan bertobat. Ini kita enggak. Pendeta khotbah jangan judi. Kamu tersinggung. Ini kamu rencana mau ke surga atau kemana ini? Oke. Ingat baik saudaraku, saya bicara apa adanya. Saya tidak peduli dengan perasaanmu. Karena perasaanmu tidak akan terganggu dengan perasaanmu. Dengar saya kasih tahu. Saya tidak terganggu. Yang saya terganggu, kalau saya ditolak Tuhan, pesan saya tidak jujur. Itu yang saya terganggu. Metanoia. Metanoia membawa makna sebenarnya dari kata apa itu? Kata ini menjadi cahaya. Itu metanoia. Artinya sebagai makhluk yang telah jatuh, kita cenderung mencari hal-hal di luar, bukan? Dan kerinduan kita ada selalu tetap terikat keluar gitu. Jadi gini, orang yang bertobat, itu orang yang bakalan ketemu cahaya. Oke? Nah, kalau orang yang tidak bertobat, cenderung mengikat diri dengan dunia luar. Yang tidak bertobat, cenderung mengikat diri dengan dunia luar. Tapi kalau orang yang bertobat cenderung mengikat diri ke dalam dengan Tuhan itu. Karena itu kata metanoia sebenarnya menunjukkan balik ke dalam. Yang mau meminta kita untuk masuk ke dalam hati kita. Jadi ini, metanoia bertobat itu balik ke dalam Anda. Oke, balik ke dalam Anda. Makanya pertobatan itu pendidikan hati. Halo, pertobatan itu pendidikan hati. Kalau kamu gak beres sama mertuamu, ya itu masalah di hatimu. Kalau kamu gak beres dengan orang lain, itu masalah di hatimu. Bisa dimengerti. Pertobatan Yunus itu membuat khotbahnya menjadi lebih efektif. Setelah 3 hari di perut ikan, doanya berbeda, keputusannya berbeda, cara pandang dan pesannya juga beda. Tergantung Bapak Ibu mau yang mana ini. Dengar saya kasih tahu, negara tidak akan pernah memaafkan seorang pembunuh berdarah dingin. Yang bersumpah tidak akan pernah melakukannya lagi. Tetapi Tuhan dengan murah hati mengalah dari penghakiman terhadap orang-orang Niniwe. Lah saudara tahu, Niniwe ini punya dosanya ajubilah. Sangat merah. Sangat merah. Itu, Niniwe itu memiliki raport merah di dalam pandangan mata Tuhan. Nah, seperti minggu-minggu lalu saya katakan bahwa ada 2 hal yang bisa berbicara sampai ke tahta Tuhan. Adalah kehidupan hatimu dan kejahatan hatimu. Jadi dua-dua ini sama-sama mempengaruhi sorga. Contoh, Ayub hidupnya benar, membuat Tuhan bersaksi di depan iblis tentang Ayub. Sementara kejahatan ini, Niniwe ini, yang bersuara sampai ke hati Tuhan, sehingga Tuhan bersuara kepada Niniwe. Halo, asik kan Tuhan itu? Saya berharap hidup saya itu bersuara sampai ke sorga. Kehidupan benarnya saya. Bukan kejahatannya saya. Makanya kita perlu bertobat. Sekolah hati itu penting. Pendidikan hati itu gak gampang. Tidak semua orang mau. Hatinya dikorek-korek. Gak mau. Nah, di ayat yang ke-10 ini yang saya suka Bapak Ibu. Aduh, Tuhan itu. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah, dengar. Ketika Allah melihat mereka itu. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu. Yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat. Maka menyesallah Allah
karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Aduh, Tuhan tidak jadi melakukannya. Keinginan Allah yang terutama ialah menunjukkan belas kasihan. Itu Tuhan, itu hati Tuhan. Bukan melakukan hukuman yang Dia rencanakan. Tuhan adalah Allah yang bergerak oleh belas kasihan kepada orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat. Ada kalanya, Yeremia 18 ayat 7, ini bagus nih. Ada kalanya aku, Tuhan, berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat. Aduh, ini keren banget. Telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku dan aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Jadi gini, Tuhan sudah rencanakan malapetaka. Tapi karena pertobatan, batal. Ini menunjukkan apa? Kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Makanya Tuhan kirim Yunus untuk bersuara kepada Niniwe. Nah, Yunus, kitab Yunus ini melukiskan kebenaran Alkitabiah bahwa Dia tidak ingin seorang pun binasa. Artinya Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Tetapi agar setiap orang bertobat, menerima pengampunan dan hidup kekal. Itu saudaraku. 2 Petrus 3 ayat 9. Ini ayat terakhir nih. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada seorang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mengampuni dan menyembuhkan. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah itu manusia. Ketika Dia datang dengan pesan malapetaka dan hukuman, manusia berubah. Manusianya yang berubah. Dia datang dengan pesan malapetaka dan hukuman. Tapi karena manusia berubah, nggak ada. Itu Tuhan tuh sedang bilang begini. Kejahatanmu itu sudah sampai di pandangan mataku dan mengganggu hatiku. Aku kirim hambaku untuk mengingatkan kamu, hukuman dan malapetaka sedang datang kepadamu. Bertobatlah dan berbaliklah. Itu isi hati Tuhan. Sekali lagi, di dalam kasih itu ada disiplin. Perhatikan kata ini. Di dalam kasih itu ada disiplin. Di dalam kasih ada disiplin. Disiplin menuntut murid taat. Murid punya kebebasan. Murid punya pilihan. Tapi kalau kamu ada di dalam kelas, kamu harus dengarkan apa kata gurumu. Kalau kamu keluar dari kelas sebelum waktunya, kamu didiskualifikasi. Murid itu. Kalau anak-anak saya buat kesalahan, saya disiplin mereka. Disiplin bukan untuk membunuh, tapi disiplin untuk mengembalikan mereka kepada jalur yang sebenarnya. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan, untuk semua orang yang menanamkan disiplin di dalam diri saya. Menarik untuk kita belajar. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Apapun alasan yang kamu bangun
untuk melayani Tuhan. Selama itu bikin senang Tuhan, lakukan. Lakukan bagian. Lakukan bagianmu. Tuhan memberkati kita semua. Seperti saya janjikan kepada Bapak Ibu, bahwa saya akan menghadirkan salah satu anak Tuhan yang luput dari maut. Dan dokter sudah menyatakan bahwa dia mati, meninggal. 10 menit. Dia meninggal dan Tuhan kasih kembali rohnya. Dan dia hidup. Dan kita sedang mencari waktu yang terbaik setelah dia setelah dia keluar rumah sakit dalam proses pemulihan ini dulu. Nah, setelah itu baru saya dengan dia live. Kita nggak tahu kapan kejadiannya. Tunggu sampai dia mau keluar rumah sakit dulu. Dan saudara, ini asik banget kesaksiannya itu bahkan memberi inspirasi buat kita. Dan saya tahu kalau Tuhan belum selesai dengan Anda, Dia tidak akan ambil kamu. Karena Dia tahu masih ada Niniwe di dalam kamu. Masih ada Niniwe yang nunggu pesan kamu. Yunus, kalau Tuhan sakit hati dan dendam, Yunus dikunyah sama ikan. Dan jelas, kalau ikan kunyah, Yunus keluar jadi bubur. Karena Tuhan sayang Yunus. Dia masuk ke dalam proses ini. Kelasnya Tuhan, pendidikan ilahi itu mahal. Satu hal yang saya tahu, kalau kamu sedang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, dengar baik. Kamu teriak manusia bisa bilang bahwa itu dia bisa karena saya. Sekali-sekali kamu teriaklah sama Tuhan gitu. Kamu berteriak sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Sampai jumpa di esok hari dengan pesan dan pengajaran yang beda lagi. Tuhan memberkati kita. Dan besok saya akan lanjutkan dari Yunus juga. Tentang sekolahnya Tuhan. Kita selesaikan dulu kitab Yunus ini. Supaya paling tidak saudara mendapatkan sedikit banyaknya kerangka berpikir lah ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mundur diri, saya sapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Ibu Getrida Ferdinandus, Ibu Guru apa kabar cintaku? Tuhan memberkati. Oma Helena Tomasoa, senang sekali lihat Oma bergabung. Ibu Pendeta Celia Maliombo Sugiarto dan Ibu Pendeta Titiwas. Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Esther Kadang. Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Ronald Francois Watimena. Selamat bergabung, Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan selamat bergabung juga untuk semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan. Bapak M. Abraham Silaban, selamat bergabung. Dan Bapak Simon, Tuhan memberkati. Pak Bert, Tuhan berkati. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Ena Mundung Rolos, Tuhan memberkati. Tetap semangat Ibu Endang, mantap terus ya, nikmati Tuhan terus. Sebab agenda Tuhan adalah agenda yang luar biasa, mantap. Baik Bapak Ibu yang diberkati, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama kita belajar lewat sekolahnya Tuhan dari kehidupan Yunus. Tuhan memberkati kita. Nah, mari sebelum kita pisah, saya mau berdoa dan mengucap syukur dulu. Bapak Ronald Francois Watimena, apa kabar, Bung? Tuhan memberkati. Baik, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, aku perkatakan kesembuhan
dan mujizat-Mu terjadi buat Ella. Aku perkatakan Ella bangkit dan mengalami hal-hal yang tidak biasa. Tuhan pakai anak muda ini. Kursi roda, ranjang tidak akan tahan pewahyuan yang datang dari tempatnya. Kalau Tuhan bisa pakai Yunus, Tuhan yang sama bisa memakai Ella untuk menjadi tulisan hidup dan bahasa kehidupan kepada orang-orang yang ada di sekitar Ella. Aku percaya Tuhan seperti Tuhan melakukannya untuk Mei Was. Hal yang sama dialami oleh sekian banyak orang yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Urapi setiap kami yang sedang diliputi dengan tekanan masalah hidup. Tuhan bantu kami dalam nama Yesus. Dan dari tempat ini Tuhan, aku berdoa untuk Bapak Alex Nusmual. Tuhan urapi hamba-Mu, berkati suami istri ini, berkati anak-anak. Berkati keluarga ini, diberkatilah masa depan mereka. Bahkan aku memberkati Bapak Ronald Franco Iswatimena. Tuhan memberkati keluarga, masa depan anak-anaknya. Biarlah mereka terus diberkati. Dan dari tempat ini aku perkatakan Tuhan, rahim terbuka, ada benih Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku perkatakan dalam nama Yesus. Kesembuhan Bapa terjadi untuk rahim yang tertutup. Ada benih Tuhan di sana. Tahun depan kami punya baby. Untuk Ibu Email dan Ibu Ans, aku perkatakan ada mujizat rahim yang terbuka ada di sana. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang sama turun atas ayah dari Ibu Debbie Sinanuhart. Sembuhkan dan jamah ayah tercinta. Solusi terbaik Tuhan dapatkan dan berikan kepada Ibu Debbie Hart, orang tuanya. Dan kami dalam nama Yesus kami memberkati James Pati. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan dan tugas dan pengabdiannya. Terima kasih untuk saudara laki-laki kami Bertua Sela. Tuhan berkati istri dan anak-anak. Tuhan berkati. Bahkan dan dari tempat ini Tuhan, kami memberkati Ibu Helen, orang tua dari Ibu Helen dan Lohi yang ada di Ambon. Darah Yesus berkuasa memulihkan dan menjamah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan dari tempat ini Tuhan, tangan yang sama memberkati dan mengurapi Bapa. Dan kami berterima kasih untuk Ibu Ena Mundung Rolos. Tuhan pakai hamba-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu. Kami berdoa memberkati anak-anak dari Ibu Ena. Masa depan mereka gilang gemilang di dalam tangan Tuhan. Dan tangan yang sama Tuhan, Tuhan turun kepada Ibu Pendeta dari Selia Maliombo Sugiarto. Tuhan pakai suami istri ini untuk menjadi berkat bagi kota di mana Tuhan percayakan. Dan kami berdoa memberkati Ibu Ike Nikiulu Boham. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan urapi keluarganya, masa depan mereka diberkati. Bahkan thank you untuk Ibu Maria Natalia. Tuhan pakai hamba-Mu, berkati. Dan dari tempat ini Tuhan, kami sehati dalam nama Yesus dan mengucap syukur untuk Fendi yang telah lahir kemarin Bapa. Untuk sukacita dari keluarga Futuembun, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa untuk kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan aku berdoa Bapa dalam nama Yesus memberkati Oma Helena Tomasoa. Panjang umur, kasih setia, diberkati. Kasih yang sama untuk Mensano dan juga Bung David Lewarion, Tuhan berkati. Dan urapan yang sama memberkati Bapak Jonathan Herjawan bersama dengan istri. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Diberkati dalam nama Yesus.
Terima kasih banyak Bapa di surga. Sungguh Bapa, Engkau hebat dan luar biasa. Dan dari tempat ini Tuhan kami berdoa untuk memberkati Email dan Dave Watung Lawar. Berkati usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Buat keluarga ini bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu. Sampai jumpa di esok hari dengan pesan dan materi yang sama. Tapi dari pasal yang keempat. Dari Yunus pasal 4 di esok hari. Kita akan bedah dan kita akan belajar. Tentang panjang sabar, besar kasih setia dan lain-lain. Oh keren. Besok kita akan belajar itu. Dan terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di waktu yang sama. Shalom. Hey Nane. Aduh Tuhan berkati Nane. Nane panjang umur, sehat selalu, diurapi Nane. Nane salam buat anak-anak di rumah. Tuhan memberkati. Tetap semangat Nane ya. Oke, Tuhan memberkati Nane. Waduh, Tuhan memberkati. Waduh. Sadar betul ya. Tuhan berkati. Oke, baik. Saya pamit mundur diri dulu Bapak Ibu, Ibu Pendeta Titiwas. Terima kasih Ibu Pendeta yang baik hati, yang luar biasa. Tuhan memberkati selalu. Haleluya. Thank you. Oke, bye-bye. Sampai jumpa besok.